pra peradilan gugur demi hukum apabila perkara pokok sudah dilimpahkan dan diperiksa di pengadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di Herman Kadil Channel. Kali ini saya akan mencoba mengupas masalah berita yang cukup menarik, ya, di mana Dr. Tipa mengajukan pra peradilannya. Beritanya begini: susul langkah Roy Suryo, Dr. Tipa ajukan pra peradilan kasus ijazah Jokowi. Kuasa hukum Tifauzia Tiasuma atau yang akrab disapa Dr. Tifa resmi mengajukan gugatan pra peradilan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah soal ijazah Joko Widodo. Langkah hukum ini disebut mengikuti jejak yang sebelumnya pernah diambil oleh Roy Suryo dalam kasus serupa. Gugatan pra peradilan ini diajukan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan serta prosedur hukum yang dilakukan oleh penyidik. Kuasa hukum Dr. Tipa, Aziz Yanuar, menyatakan bahwa upaya ini merupakan hak konstitusional kliennya untuk mendapatkan kepastian hukum. Surat panggilan untuk pra peradilan di Jakarta Selatan sudah kami terima untuk hari Rabu 12 Agustus 2026. Kami ingin menguji prosesnya, terutama terkait norma hukum yang digunakan penyidik, kata Aziz Yanuar, dikutip dari tayangan Primetime News Metro TV Rabu 5 Agustus 2026. Aziz menjelaskan poin keberatan pihaknya terletak pada penerapan pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Menurutnya, pernyataan Dr. Tipa mengenai ijazah tersebut adalah hasil penelitian ilmiah terhadap objek benda ijazah, bukan serangan personal atau fitnah terhadap individu. Dalam dakwaan tidak ada Dr. Tipa menyebut Pak Jokowi melakukan pemalsuan secara aktif. Yang dikatakan adalah ijazah itu objeknya palsu. Ini adalah ranah diskusi ilmiah. Namun penyidik justru membangun norma baru seolah perbuatan pasif ini adalah pidana, kata Aziz. Langkah-langkah pra peradilan ini mendapat tanggapan kritis dari pihak pendukung Presiden Jokowi. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menilai gugatan pra peradilan Dr. Tipa hanya akan menunda jalannya sidang pokok perkara yang sebenarnya sangat dinanti oleh publik dan Presiden sendiri. Ada yang membandingkan langkah ini dengan apa yang terjadi pada persidangan Roy Suryo sebelumnya. Dalam putusan Mas Roy Suryo, hakim menyatakan ada upaya mengulur-ulur waktu untuk menggunakan KUHP yang tidak sebagaimana mestinya. Sekarang Dr. Tipa menempuh langkah yang mirip, kata Ade. Menurut Ade, pihak Presiden Jokowi justru ingin kasus ini segera masuk ke pokok perkara agar pembuktian mengenai keaslian ijazah bisa dilakukan secara transparan melalui saksi-saksi fakta persidangan. Pak Jokowi sangat ingin membuktikan bahwa tudingan itu salah. Beliau ingin martabatnya kembali lewat sidang pokok perkara, bukan lewat perdebatan prosedur pra peradilan, tegasnya. Nah, ini berita ini sangat menarik, ya, dan headline di mana-mana. Saya melihat ini adalah merupakan terobosan hukum yang diambil Dr. Tifa. Karena apa? Karena dalam sejarah peradilan Indonesia
jarang sekali ya, bahkan belum ada menurut saya perkara itu sudah naik ke peradilan, sudah ada nomor perkara, sudah ada jadwal persidangan, dan sudah pernah diputus eksepsinya. Bahkan eksepsi Dr. Tipa ini sudah dikabulkan. Akan tetapi karena jaksa penuntut umum mengambil langkah perbaikan, bukan langkah banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, akan tetapi jaksa penuntut umum juga ternyata sudah mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan ini sudah dapat nomor perkara, bahkan tanggal 6 kemarin sudah ada jadwal sidang. Akan tetapi itu ditunda oleh majelis hakim dengan alasan mereka ada tugas ke daerah, ya ada tugas di daerah, maka itu ditunda. Nah, ketika jadwal persidangan ini mau masuk ke persidangan pas tanggal 3 Agustus kemarin, itu Dr. Tipa mengajukan pra peradilan dan mendaftarkannya, dan sudah dapat jadwal sidang, yaitu sidang akan dilanjutkan pada tanggal 12 Agustus nanti, ya, tinggal 12 Agustus nanti sidang pra peradilan Dr. Tipa yang pertama. Ini menarik menurut saya. Kenapa? Karena Dr. Tipa ini kenapa dia tidak mengajukan perlawanan terhadap dakwaan itu, tapi dia lebih mengambil langkah hukum pra peradilan. Padahal kita tahu bahwa syarat-syarat perkara untuk diajukan pengadilan itu artinya dia harus memenuhi legal standing, ya. Nah, memang yang bisa diajukan itu adalah, salah satunya adalah apa yang diajukan Dr. Tipa ini, yaitu mengajukan pra peradilan terhadap penghentian penuntutan yang dilakukan oleh saudara jaksa penuntut umum. Ini menarik. Kenapa? Karena saudara jaksa penuntut umum itu tidak pernah melakukan penghentian, ya. Belum pernah dia mengeluarkan surat penetapan penghentian penuntutannya. Bahkan dakwaan yang kedua kalinya yang mau sidang tanggal 6 kemarin, tanggal 6 Agustus itu. Jadi ini menurut saya aneh bin ajaib, kenapa dia lari kepada pra peradilan, padahal nomor perkara itu sudah ada, ya, dan sudah pernah disidangkan itu perkara Dr. Tipa ini, kasus ijazah Jokowi ini. Nah, saya menilai ya, kalau kita kembali kepada KUHP yang lama itu, ya, KUHP yang lama itu sangat tegas, ya, diatur bahwa di mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 itu mengatur bahwa pasal 82 ayat 1 huruf D itu menjelaskan bahwa permintaan pra peradilan tidak dapat diajukan lagi apabila pemeriksaan pokok perkaranya sudah dimulai di pengadilan negeri. Terus ada lagi, ya, dasar hukumnya, jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 01 Kapit tahun 1983 yang menyatakan bahwa pra peradilan gugur demi hukum apabila perkara pokok sudah dilimpahkan dan diperiksa di pengadilan. Terus ada lagi jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 2140 Kapit 2009, apabila perkara sudah masuk tahap persidangan, keberatan harus diajukan dalam eksepsi
pada sidang pokok perkara. Ya. Apabila perkara sudah masuk tahap persidangan, ya, keberatan harus diajukan dalam eksepsi pada sidang pokok. Selanjutnya ada lagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 2014. Setelah sidang pokok dimulai, hakim pra-peradilan tidak berwenang lagi mengadili. Ini artinya apa? Ini sangat jelas bahwa karena perkara Eko ini sudah masuk tahap persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan dan putusan sela, ya, maka jelas ini sudah tidak dapat lagi diajukan pra-peradilannya. Jadi hal ini menarik menurut saya, kenapa tiba-tiba ini diajukan ke pra-peradilan. Bahwa kalau saya lihat, ya, terobosan hukum ini legal standingnya sangat lemah. Ya, kenapa? Karena syarat untuk diajukan pra-peradilan itu, ya, tentang penghentian penuntutan itu harus ada surat keputusan tentang penghentian penuntutannya. Saya tidak tahu, ya, Dr. Tipa apakah sudah pernah mendapat surat penghentian penuntutannya, karena tempo hari dia bilang kami sudah mendapat surat keputusan. Nah, saya nggak tahu surat keputusan apa itu. Kalau memang benar sudah ada surat keputusan, ya, tentang penghentian penuntutan itu, maka itu bisa diajukan ke pra-peradilan. Tapi yang jadi persoalan lagi bahwa perkara Dr. Tipa ini sudah masuk pada pokok perkara dan sudah mendapat register di pengadilan dan sudah ada tanggal sidangnya. Nah, itulah kenapa saya bilang bahwa legal standing untuk pra-peradilan Dr. Tipa ini atau yang diajukan oleh tim ini sangat lemah sekali. Jadi ini menarik menurut saya, kenapa tiba-tiba Dr. Tipa juga begitu dia mendaftarkan pra-peradilan, di situ juga dia menyatakan hijrah. Ya. Hijrah artinya dia hanya kembali kepada tugasnya sebagai seorang dokter, dan dia tidak mau lagi cuap-cuap, ikut-ikut memikirkan tentang ijazah Jokowi ini. Artinya dia ingin fokus pada profesinya sebagai seorang dokter. Nah, pernyataan ini juga menurut saya suatu hal yang menarik perhatian. Ya, kenapa tiba-tiba Dr. Tipa menyatakan hijrah seperti ini? Ini menarik memang. Dan ini ketika saya amati di sosial media, banyak sekali para simpatisan Dr. Tipa itu kecewa. Ya, artinya mereka sangat menyayangkan kenapa Dr. Tipa mundur dari persoalan ijazah Jokowi ini, karena ketika sidang pertama itu ditawarkan oleh majelis hakim untuk restoratif justice, ya, RJ, dia tolak. Nah, di situ orang berjuta, bahkan jutaan menurut saya, orang memuji-muji Dr. Tipa ini. Ini mereka pada salut, seorang dokter perempuan berani menyatakan lanjut ke persidangan, tidak mau ada restoratif justice. Nah, ini menarik. Kok tiba-tiba dalam perjalanannya
ada pernyataan saya hijrah dari persoalan ijazah Jokowi. Nah, ini tentunya menimbul pertanyaan besar oleh kalangan simpatisannya Dr. Tifa yang selama ini begitu mengagungkan Dr. Tifa yang seorang pejuang tangguh, tiba-tiba melemah seperti ini. Memang dari awal kalau saya memang dari awal sudah sangat meragukan keseriusan Dr. Tifa ini di dalam pembahasan ijazah Jokowi ini. Dari awal saya juga sudah memprediksikan ini dakwaan sudah pasti akan diterima. Saya bilang karena dalam pembuatan dakwaan itu yang begitu lemah, seolah-olah ada unsur kesengajaan dibuat dakwaan ini sedemikian rupa, begitu lemahnya sehingga gampang untuk dipatahkan oleh tim kuasa hukum Dr. Tifa. Dan ini terbukti dan itu dakwaan itu diterima. Nah, sekali lagi pemirsa Herman Kadir Channel yang berbahagia bahwa tentunya persoalan ini, hijrahnya Dr. Tifa ini menjadi tanda tanya besar dari para penggemarnya itu sendiri. Ada apa di balik mundurnya Dr. Tifa ini? Itu yang menjadi tanda tanya besar. Kalau saya positive thinking aja, bahwa saya melihat Dr. Tifa ini mungkin sudah lelah dengan pergulatan ijazah Jokowi ini, ya. Dia juga sedang tahap menyelesaikan program S3-nya yang kemarin mau sidang terbuka juga ditunda karena ada proses peradilan ini, sehingga dia agak mengalami nervous. Artinya dia cukup terkaget. Bahkan salah satu kuasa hukumnya itu ingin menggugat UI karena kenapa ditundanya sidang terbukanya Dr. Tifa ini. Jadi ini memang banyak faktor kenapa Dr. Tifa ini mundur dari dunia ijazah Jokowi ini. Itulah saudara pemirsa Herman Kadir Channel ya, yang berbahagia bahwa kita positive thinking aja atas pernyataan Dr. Tifa ini tentang hijrahnya beliau dari dunia ijazah Jokowi ini. Kalau bahasa Betawinya, aneh kagak mau cawe-cawe lagi tentang ijazah Jokowi. Tapi yang tadi saya bilang tadi, pengajuan pra-peradilannya Dr. Tifa itu lemah secara hukum. Dan kemungkinan besar prediksi saya bahwa pra-peradilan ini akan ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demikianlah pandangan hukum saya terhadap perkara Dr. Tifa ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan ini merupakan pembelajaran hukum bagi teman-teman Fakultas Hukum, mahasiswa Fakultas Hukum dan para pencari keadilan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.